Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kita haturkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selamat datang di Rumah Sakit Ibu dan Anak. Kami doakan mudah-mudahan yang sedang sakit, sedang kurang sehat, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, mohon izin waktu sebentar. Kami dari tim promosi kesehatan rumah sakit, hari ini kita akan sharing ilmu pengetahuan tentang mengenal migrain, bukan nyeri kepala biasa ya. Barangkali ini sering kita alami ya Bapak Ibu. Nah, hari ini dokternya akan sharing yang akan disampaikan oleh Dr. Nona Suci Rahayu, spesialis neurologi atau kalau istilah awam kita spesialis saraf ya. Kepada dokter kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang udah hadir di ruang tunggu Poliklinik Rumah Sakit Ibu dan Anak ya. Senang sekali pagi ini saya akan sedikit sharing ya, diberi kesempatan oleh tim untuk menjelaskan mengenai keluhan yang sering mungkin kita alami ya sehari-hari ya, yaitu nyeri kepala. Kenapa nyeri kepala? Karena kebetulan Bapak Ibu bulan Juni ini adalah bulan peringatan nyeri kepala dan migrain ya. Jadi setiap bulan Juni kita dokter saraf itu peringati bulan untuk memperingati hari nyeri kepala, bulan nyeri kepala dan migrain sedunia ya. Nah, topik hari ini itu adalah mengenal migrain, bukan nyeri kepala biasa. Bapak Ibu di sini ada tidak yang sering mengalami nyeri kepala? Sering ya, nyeri kepala, migrain ya. Sebenarnya nyeri kepala sama migrain itu sama nggak ya? Nah, kita lihat ya penjelasannya. Nah, migrain adalah salah satu bentuk nyeri kepala. Jadi sebenarnya nyeri kepala itu banyak Bapak Ibu. Ada nyeri kepala yang berbahaya ya, yang dalam tanda kutip berarti kita harus periksakan lebih lengkap ke rumah sakit. Misalnya kita scan atau kita foto kepalanya kan. Ada juga nyeri kepala yang dalam tanda kutip juga tidak perlu pemeriksaan yang langsung CT scan misalnya. Jadi ada nyeri-nyeri kepala yang pemicunya karena kelelahan, mungkin karena faktor hormonal, misalnya kita perempuan lagi menstruasi itu pengaruh dia nyeri kepala. Terus karena pemicu makanan-makanan tertentu ya, atau karena kurang tidur itu juga bisa menyebabkan nyeri kepala. Jadi tidak semua nyeri kepala itu harus dipersepsikan, maaf cakap kita bilang, oh ini dok jangan-jangan ada tumor atau ada masalah di otak saya. Enggak ya. Tapi penting sekali kita mengetahui Pak Ibu, sebenarnya kalau kita sering mengalami nyeri kepala, penyebabnya apa sih dok? Jadi sebenarnya tidak boleh mengabaikan juga. Setiap ada keluhan nyeri kepala, apalagi sudah berulang-ulang, sudah sebaiknya Bapak Ibu periksakan ke dokter ya, untuk kita kaji lebih lanjut sebenarnya penyebabnya apa gitu ya. Nah, migrain ini salah satunya adalah bentuk dari nyeri kepala yang umum dialami oleh orang-orang di sekitar kita, mau tetangga, mau kita sendiri ya, mau kerabat atau keluarga inti kita itu sering mengalami nyeri kepala. Tapi apakah semua nyeri kepala itu migrain? Tidak ya. Jadi nyeri migrain itu adalah nyeri kepala yang berdenyut. Jadi kalau ada pasien atau keluarga yang bilang sakit kepalanya berdenyut nih dok, cuman di sebelah kanan atau di sebelah kiri gitu ya. Dan kadang-kadang disertai muntah, disertai mual. Nah, itu salah satu menjadi pertanda bahwa kita sedang mengalami nyeri kepala migrain. Kenapa nyeri kepala migrain ini unik Bapak Ibu? Kenapa unik dan dia berbeda dengan nyeri kepala yang lain? Karena pemicunya banyak sekali. Jadi bisa dari makanan, bisa dari hormonal, bisa dari pengaruh kita sedang banyak pikiran, itu bisa jadi pemicu migrain. Nah, biasanya pasien-pasien migrain ini selain nyeri kepala, mual, muntah, dia juga mengalami keluhan pandangan silau. Jadi kalau lihat sesuatu gampang silau. Terus kalau misalnya dengar yang bising-bising, dia nyeri kepalanya tuh makin kumat gitu ya. Itu salah satu tanda migrain. Nah,
Migrain merupakan masalah kesehatan yang udah dihadapi secara global. Jadi dunia pun mengakui bahwa migrain ini ternyata sangat mengganggu si penderitanya. Kenapa? Orang lagi sakit kepala sanggup nggak pergi ke kantor, Bapak Ibu? Nggak sanggup ya. Kemudian orang yang lagi sakit kepala, misalnya anak-anak atau remaja, sanggup nggak pergi sekolah untuk belajar, konsentrasinya pasti terganggu. Jadi sebenarnya migrain ini adalah problem yang memang tantangannya udah dihadapi sama semua orang di seluruh dunia, tapi terkadang yang menjadi masalahnya masih dianggap sepele. Kadang-kadang kita bilang, cuman sakit kepala biasa, nggak usah ke dokter. Nah, itu ya. Terus, cuman sakit kepala biasa aja, istirahat nanti kan juga hilang. Nah, sebenarnya itu yang menjadi masalah. Sehingga migrain ini sedikit kali yang terdeteksi di masyarakat. Karena sering kali diabaikan, sering kali menganggap itu adalah nyeri kepala biasa ya. Di Indonesia sendiri itu ada 10-15% penduduk yang sering mengalami migrain, Bapak Ibu. Kan lumayan ya, lumayan banyak penderita migrain di Indonesia ini sendiri. Dan biasanya tidak terdiagnosis karena malas, dalam artian ya nggak apa-apa lah, minum obat aja, beli bodrek ya di warung, nanti sakit kepalanya juga kurang gitu ya. Jadi nggak pernah terdiagnosis sama dokter atau tidak pernah datang ke rumah sakit. Jadi datanya tidak tercatat. Dan biasanya penyebab gangguan produktivitas usia muda. Paling sering migrain di usia-usia remaja atau usia-usia yang produktif, misalnya masih bekerja, masih ke kantor ya. Itu paling sering. Kenapa harus paham migrain secara utuh, Bapak Ibu? Karena migrain bukan nyeri kepala biasa ya. Migrain tidak hanya berbicara, wah kok sakit kepala minum obat. Enggak cukup dengan itu aja. Karena tadi migrain ini unik, banyak pencetus, banyak penyebabnya, makanya kita harus paham migrain secara utuh. Selama ini kesalahannya adalah obat saja udah cukup. Sebenarnya salah, obat saja tidak cukup. Untuk menangani migrain nggak cukup minum obat udah selesai. Tapi kita harus tahu sebenarnya kita ini sering sakit kepala, penyebabnya kenapa? Bisa jadi lebih dari sekedar nyeri kepala. Mungkin kita karena kelelahan, mungkin kita karena ya sedang ada pikiran, atau mungkin kita ada salah makan nih, makan yang agak berpenyedap sedikit ya. Atau karena kalau perempuan sedang fase menstruasi atau menjelang menstruasi, hormonal pengaruhnya juga bisa. Nah, dan perlu sekali untuk mengendalikan faktor risiko. Makanya seringkali pasien migrain atau nyeri kepala yang berulang-ulang tuh datang ke dokter bilangnya gini, dok saya sering sakit kepala, habis minum obat tuh hilang, terus nanti kumat lagi. Jadi cenderung berpikir jangan-jangan nih ada tumor nih atau ada masalah nih, minta di scan ke dokter. Sebenarnya bukan itu ya, pengkajiannya harus tahu dulu kenapa bisa nyeri kepala. Mungkin ada faktor-faktor pemicunya, mungkin kurang istirahat, ada faktor hormonal tadi, salah makanan ya, dan faktor stres ya. Sehingga penting sekali mengendalikan pemicu dari migrain. Makanya Bapak Ibu tidak cukup minum obat, tapi harus tahu apa aja yang bisa menyebabkan nyeri kepala atau migrain ini kumat ya. Setiap orang itu unik, setiap orang itu punya pemicu yang berbeda-beda. Mungkin ibu sama anak ibu pemicunya beda, atau sama bapak mungkin juga beda. Bapak sering sakit kepala, mungkin pemicunya karena yang lain gitu ya, karena urusan kantor, misalnya karena kecapean. Kalau ibu mungkin karena kelelahan. Jadi pemicu-pemicu itu harus diketahui dan dikendalikan. Karena kalau semakin bagus kita mengendalikan migrain atau pemicu ini, semakin bagus kita mencegah migrain itu berulang ya. Nah, setiap orang punya pemicu yang berbeda-beda. Ada salah satunya itu hormonal. Kayak yang saya katakan tadi, misalnya lagi haid ya, atau menjelang menstruasi. Stres dan kelelahan mental. Sebenarnya tanpa kita sadari, stres dan kelelahan mental itu adalah faktor pemicu paling sering seseorang mengalami migrain. Tapi kadang kita nggak sadar kita lagi stres atau kita lagi banyak pikiran ya, karena kita cenderung mengabaikan hal-hal seperti itu. Jadi harus tahu, makanya migrain itu harus kita kendalikan dan kenali faktor resikonya. Terus makanan tertentu, coklat, keju, bakso, indomie, apalagi yang bermicin-micin,
pokoknya yang banyak kandungan pengawet sama MSG-nya bisa salah satu menjadi pemicu timbulnya si migrain ini kumat lagi gitu ya. Terus pola tidur, kadang Bapak Ibu harus kerja yang agak larut malam, jadi tidurnya kurang, istirahatnya kurang, dan tidak teratur, itu juga bisa jadi salah satu pemicu timbulnya si migrain tadi ya. Makanya kesannya, dok saya udah minum obat kok nanti selang 2 hari sakit lagi kepalanya gitu ya. Jadi harus kenali dulu apa aja faktor pemicu si migrain ini. Kemudian migrain ini juga unik, kenapa? Karena dia tidak selalu nyeri kepala Bapak Ibu. Kadang-kadang pasien gampang keliengan. Keliengan itu kayak vertigo. Kita kan sering bilang, saya vertigo dok, kalau jalan kayak hoyong, kayak berputar. Mikirnya karena lambung ya, karena belum tentu ya jawabannya. Bukan berarti semua orang vertigo itu karena lambungnya, naik asam lambung. Bisa jadi dia jadi salah satu gejala si migrain ini sedang kumat. Jadi lagi jalan kok kayak hoyong ya, kok kayak pusing, kayak berputar. Bisa jadi salah satu tanda si migrain ini kumat ya. Terus kelemahan sisi tubuh sama halusinasi. Ini kasusnya ada tapi jarang memang ya. Saya pernah dapat kasus usia muda itu dia datang ke rumah sakit karena sering nyeri kepala, tapi setiap nyeri kepala si pasiennya ini sedang kuliah ya. Seringnya migrain ini kan remaja. Jadi dia karena setiap nyeri kepala dia itu nggak bisa gerak tangan kanannya, jadi kayak lumpuh, dikirainnya stroke usia muda ya. Jadi seringkali migrain ini karena gejalanya banyak Bapak Ibu bisa jadi salah diagnosa, makanya dia unik. Jadi karena dia dikira, oh ini kenapa ya anak saya setiap sakit kepala lumpuh, tangannya nggak bisa gerak, tapi nanti setelah beberapa hari berikutnya atau 2 hari kemudian nyeri kepalanya berkurang atau enakan, tangannya bisa beraktivitas lagi. Dikira ini tanda dari stroke usia muda. Jadi jangan salah dengan gejala-gejala yang muncul seperti itu, bisa jadi kelemahan tadi pada usia muda disertai nyeri kepala mungkin salah satunya bisa pertanda migrain. Apalagi kalau keluhannya berulang-ulang. Jadi setiap nyeri kepala dia lumpuh. Nanti selang 1-2 bulan nyeri kepalanya kumat, dia nggak bisa gerak lagi tangannya ya. Jadi penting sekali memeriksakan ke dokter supaya tahu apa penyebab keluhan yang dialami pasien tadi ya. Kemudian halusinasi. Kalau waktu sakit kepala dok kayak lihat bintang-bintang, padahal bintangnya nggak ada ya. Kayak lihat ada pelangi gitu, ada kilatan. Itu halusinasi visual yang sering dialami sama penderita migrain. Jadi ngelihat sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Itu juga bisa salah satu tanda si migrain tadi. Makanya migrain ini unik ya. Nah dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya seperti saya bilang tadi, jadi nggak bisa ke kantor, nggak bisa ke sekolah karena nggak bisa konsentrasi. Dan ini seringkali mengganggu circle kehidupan seseorang. Karena sering nggak masuk kerja sakit kepala, ditegur sama bosnya ya, sama atasannya. Absensinya jadi kurang, jadi uang absennya dipotong ya. Jadi hal-hal itulah yang membuat penderita migrain itu seperti masuk ke dalam lingkaran yang tidak nyaman ya, lingkaran setan kita bilang. Udah sakit kepala, efek ke pekerjaan dia juga ada ya, dengan sering sakit kepala dia sering libur, terus efek ke masalah ekonominya juga muncul, dia jadinya penghasilannya jadi berkurang karena sering absen. Itulah yang membuat dampak secara psikologis. Jadi pasien migrain jadi minder, jadi cenderung tidak berbaur dengan yang lain gitu ya, dan membuat trigger atau pemicu tersendiri. Jadi udah sakit kepala, bawaannya stres, nyeri kepalanya muncul lagi. Makanya dia kayak lingkaran setan ya. Udah banyak pikiran ya, sering sakit kepala. Jadi kesannya kayak nyeri kepalanya nggak sembuh-sembuh, berulang-ulang terus. Karena pemicunya ternyata si pasien ini jatuh ke kondisi gampang depresi, gampang tersinggung ya. Yang membuat keluhan atau penyakit migrain ini semakin sulit untuk kita tangani. Jadi kesannya kok kayak nggak sembuh-sembuh ya gitu ya. Nah, apa stigma pada migrain Bapak Ibu? Banyak sekali stigma. Stigma itu anggapan yang salah dari masyarakat kita ya, bahwa orang yang sakit kepala itu
males tuh kan, misalnya gini, ada orang yang sering sakit kepala minta izin nggak masuk kantor atau apalah ya kan, jadi cenderung lingkungan sekitarnya bilang alah alasan aja, padahal nggak mau masuk kerja gitu ya, padahal nyeri kepalanya biasa aja tuh, bisa jalan, bisa bangun, tapi nggak mau pergi kerja, malas aja tuh, lebay kan, sering gitu ya. Terus gara-gara persepsi yang salah dari lingkungan sekitar, sehingga si penderita migrain ini menjadi kurang support ya, kurang dukungan dari lingkungan sekitarnya, karena cenderung dianggap penyakit yang sepele, padahal sebenarnya kalau tidak ditangani dengan baik, migrain ini akan mengganggu sekali aktivitas harian si pasiennya. Pasiennya jadi malas kerja, jadi menyendiri, depresi, bahkan nanti nyerinya bisa nggak sembuh-sembuh ya. Jadi dia karena berpikiran ya dia akan sering berulang-ulang sakit kepalanya. Jadi pendekatan yang paling penting adalah kita sebagai dokter kalau menghadapi pasien migrain, misalnya saya sendiri, kita harus lihat dulu pemicunya apa nih gitu ya. Kenapa sih pasien saya ini nggak sembuh-sembuh nyeri kepalanya? Nah mungkin ada faktor-faktor yang belum clear, belum selesai. Pertama mungkin dari pola istirahatnya, dari persepsinya yang salah tentang penyakitnya. Mungkin dia pikir, saya dok ini nggak sembuh-sembuh, memang penyakit bawaan nih dari orang tua saya. Persepsi negatif yang salah itu justru nanti akan memperberat keluhan si migrainnya. Makanya penting sekali kita sadarkan pasiennya bahwa ini penyakit yang bisa dikendalikan kalau kita mengetahui apa faktor resiko kita. Sama kayak orang alergi. Jadi kalau kita udah tahu, oh saya dok kalau makan udang saya gatal gitu ya. Jadi kalau migrain gitu juga, ini saya kok kelelahan, pasti nanti migrain saya kumat. Kalau saya banyak pikiran, stres, pasti migrain saya kumat. Jadi kalau si pasien atau seseorang udah bisa mengenal pemicu migrain ini, sudah bisa mengendalikan, maka penanganan migrain atau nyeri kepala akan jadi lebih baik ya. Jadi nggak bergantung sama obat. Nggak berarti setiap migrain tuh harus minum obat aja terus sudah selesai, tapi tanpa kita sadari bahwa ada masalah lain yang belum selesai. Teknik relaksasi, jadi hindari pemicu, hindari stres, manajemen diri, jangan berpikir negatif gitu ya. Jangan berpikir nih penyakit saya nggak sembuh-sembuh. Penyakit saya ini penyakit apa? Dunia ya, yang dikasih sama orang. Makanya kayak kena kutukan gitu. Kalau misalnya keluar rumah kena matahari udah sakit kepala. Sebenarnya tanpa kita sadari migrain itu pemicunya kelelahan, cuaca yang terlalu panas membuat stres sehingga seseorang yang sensitif gampang mengalami migrain ya. Jadi harus regulasi emosi, stres sama pikirannya ya Bapak Ibu. Kemudian jaga pola hidup, makan yang sehat, hindari penyedap-penyedap ya. Terus aktivitasnya harus ringan, maksudnya gini, harus ada aktivitas yang menyeimbangi. Misalnya Bapak Ibu nih seharian udah capek di rumah, harus ada yang membuat relaksasi, misalnya berolahraga, jogging ya, itu juga perlu. Pendekatan sosial yaitu kita harus ya mendapat dukungan ya, memberikan dukungan khususnya bagi si pasien-pasien yang mengalami migrain, karena dukungan dari lingkungan itulah yang nantinya akan membuat si pasien migrain ini gampang untuk pulih dari penyakitnya gitu ya. Mungkin itu aja Bapak Ibu dari saya. Kalau ada yang bertanya boleh ya kita jawab di sini untuk dibahas ya. Kalau ada yang kasusnya mungkin sering mengalami nyeri kepala, boleh ditanyakan ya. Terima kasih kepada Dr. Nona Suci yang telah menjabarkan ya kepada kita semua tentang migrain yang mungkin selama ini kita anggap sepele, ternyata tidak bisa dianggap sepele ya Bapak Ibu ya. Ini ada yang bisik-bisik tadi dok. Biasanya kalau akhir bulan suka migrain itu kenapa dok? Migrain karena dompet ya. Karena isi dompet ya barangkali. Iya. Ini barangkali Bapak Ibu tadi kita seloro-seloro sedikit ya biar jangan terlalu tegang Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin untuk 2 pertanyaan dulu silakan. Ada? Ayo Bapak Ibu jangan malu-malu. Kesempatannya. Silakan Bu. Iya. Apa bedanya vertigo dengan migrain itu kita rasakan dan efeknya gimana? Apa beda vertigo dengan migrain gitu kan? Ada vertigo ya sakit kepala juga ya.
Itu bedanya kayak mana kita rasakan? Ya? Ini Ibu siapa namanya? Ibu Cut Yunita. Itu aja Bu pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu, bagus pertanyaannya. Apa beda sakit kepala dengan migrain? Silakan Dok. Vertigo. Baik, dengan Bu Cut ya tadi ya. Saya coba jawab. Jadi apa beda sih Dok vertigo sama migrain ya tadi ya? Memang ini banyak nih problemnya Bapak Ibu. Jadi kalau pasien tuh sering kali bilang, "Dok, saya tuh pusing." Jadi kita dokter tuh harus sering klarifikasi lagi. Pusingnya kayak mana Bu? Kalau yang namanya pusing itu vertigo. Kalau kita dokter, kalau pasien bilangnya pusing, persepsinya tuh vertigo. Jadi vertigo itu Bucut dia kayak berputar, pusing, berputar, ruangan kayak berputar, atau kalau jalan tuh kayak mau jatuh pasiennya. Itu namanya vertigo. Vertigo itu adalah keluhan di mana seseorang merasa lingkungannya tuh sedang bergerak, padahal sebenarnya nggak bergerak. Misalnya nih saya berdiri, tiba-tiba ruangannya kayak berputar, atau sebaliknya saya nih kayak goyang, padahal ruangannya lagi nggak gempa, tapi kayak goyang, kayak di kapal. Nah, itu namanya vertigo. Beda dengan nyeri kepala. Kalau nyeri kepala, misalnya kayak migrain, itu rasa tidak nyaman yang menimbulkan nyeri di kepala. Bisa berdenyut, bisa kayak terikat, kayak diikat sama karet, bisa cuman di tengkuk berdenyut, dan macam-macam pokoknya keluhan nyeri yang menimbulkan rasa tidak nyaman di kepala, itu namanya nyeri kepala. Salah satunya migrain. Jadi sebenarnya berbeda. Kalau vertigo atau pusing itu dia berputar atau bergoyang, sedangkan migrain memang nyeri berdenyut di kepala. Tapi jangan salah, ada pasien-pasien migrain yang keluhannya vertigo. Kayak saya jelaskan tadi Bapak Ibu, dia lagi kumat migrain, tapi vertigonya juga muncul. Nah, itu bisa jadi salah satu tanda bahwa si pasien ini punya riwayat migrain dan vertigo gitu ya. Punya vertigonya itu karena migrainnya itu kumat gitu ya. Tapi sebenarnya secara gejala yang dirasakan pasien berbeda. Kalau vertigo berputar atau bergoyang, sedangkan migrain itu memang nyeri kepalanya gitu ya. Jelas Bu? Gimana Bu? Oke ya. Mungkin Dok saya tambahin, ini kan stigma yang selama ini mungkin beredar di masyarakat. Kalau kalau migrain itu sakit kepala sebelah. Itu sering beredar. Apakah betul atau gimana tuh Dok? Jadi migrain ini nyeri kepala sebelah. Jadi yang kita tahu, masyarakat pada umumnya tahu kalau migrain tuh Dok pasti nyeri kepala sebelah. Jawabannya iya, tapi nggak pasti. Karena ada pasien-pasien migrain dia nggak sebelah kali nyerinya. Bisa dia cuma di depan atau di belakang, dia terlokalisir bisa. Nggak mesti harus sebelah, betul-betul sebelah itu migrain, enggak. Kadang pasien Dok saya cuma nyerinya di dahi aja berdenyut, bisa juga salah satunya gitu ya. Pokoknya dia nggak seluruh kepala, terlokalisir kalau migrain tuh. Baik Dok, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Satu lagi. Karena dokter juga harus segera melayani pasien di atas. Sudah? Pak Ferry mungkin sudah terwakili ya. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dokter tadi ada manfaatnya untuk kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.